kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Masjid Bani Umar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tema tentang fikih zakat, tapi ada embel-embelnya, yaitu kontemporer. Kenapa fikih zakat dan kenapa kontemporer? Yang pertama, kita bahas fikih zakat karena biasanya umat Islam bayar zakatnya di bulan Ramadan. Itu ada benarnya, walaupun nanti ada sebagian yang perlu diluruskan. Tidak semua zakat itu di bulan Ramadan. Kalau zakatnya zakat fitrah atau zakat makanan, ya sebenarnya bukan bulan Ramadan, sebenarnya Lebaran, hari raya Idul Fitr, tapi boleh dilaksanakan sebelum Lebaran, yaitu di bulan Ramadannya. Tapi kalau zakat yang kaitannya dengan kekayaan harta benda, sebenarnya kan waktunya bukan di bulan Ramadan, tapi tergantung jatuh tempo dari selesainya masa satu haulnya itu kapan, begitu. Nah, lalu kenapa kita bicara kontemporernya? Karena ibadah zakat ini termasuk salah satu ibadah yang mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, dan perubahan-perubahan itu pastinya akan melahirkan banyak khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dan perbedaan-perbedaan itu terasa sekali justru di zaman kita sekarang ini, yaitu setelah berlalu 14 abad lamanya dari masa kenabian. Dan memang itu jadi PR juga, karena kalaupun mau dilaksanakan persis kayak zaman Nabi, ada beberapa hal yang sedikit bermasalah. Baik, kita akan mulai dulu dengan ta'rif atau pengertian dari kata zakat. Jamaah sekalian, istilah zakat di dalam Al-Quran itu bertabur di dalam Al-Quran, ya, bersamaan dengan istilah sholat, bahkan ikut juga terulang-ulang. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Ya, itu kalau saya menghitungnya ada sampai 30 kali ayat yang bicara tentang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dengan menggunakan kata zakat. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran, bahkan juga di dalam hadis Nabi, seringkali zakat itu disebut dengan istilah yang lain. Misalnya Allah menggunakan istilah sedekah, ya, ketika Allah berfirman tentang siapa saja 8 asnaf yang berhak untuk menerima harta zakat. Ternyata di dalam Al-Quran malah ayat itu, ya, enggak menyebut atau enggak menggunakan kata zakat. Coba perhatikan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, dan seterusnya sampai 8, dimulai dengan kata-kata innamas shadaqatu. Sesungguhnya sedekah itu. Nah, walaupun disebut dengan kata sedekah, tapi seluruh ulama sepakat itu maksudnya bukan sedekah yang biasa, itu maksudnya zakat. Tapi Allah menggunakan kata sedekah. Unik, ya. Maksudnya mau nyebut zakat, tapi menggunakan atau meminjam istilah sedekah. Dan memang sedekah itu, ya, atau zakat itu bagian dari sedekah. Nah, tetapi yang menarik adalah bagaimana kemudian para ulama bisa membedakan ini sedekah yang bukan zakat, ini sedekah yang zakat, gitu, ya. Nah, dengan beberapa cirinya. Atau ada lagi ayat yang lain yang bunyinya infak.
Infak juga kadang-kadang digunakan untuk maksudnya zakat. Misalnya di dalam surat At-Taubah itu disebutkan begini. Surat yang bicara tentang orang yang menimbun emas dan peraknya, ya. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka yang menimbun emasnya dan peraknya dan tidak menginfakkannya di jalan Allah. Nah, itu para ulama sepakat, walaupun Allah menyebut kata infak, tapi karena ini kaitannya emas, perak ditimbun, yaitu maksudnya adalah zakat. Jadi uniknya jamaah sekalian, zakat itu ya adalah bagian dari rukun Islam yang 5, ya kan, sholat, zakat, puasa, atau kadang-kadang urutannya sholat, puasa, zakat, begitu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, zakat itu kadang-kadang disebut dengan istilah zakat, kadang-kadang disebut dengan istilah sedekah, kadang-kadang disebut dengan istilah infak. Nah, lalu para ulama membuat rumusan untuk yang lebih bakunya. Nggak apa-apa di Quran kadang-kadang zakat disebut dengan sedekah atau disebut dengan infak gitu ya. Tapi kita ketika membuat definisi di dalam hukum syariat Islam, maka kita bedakan antara zakat, sedekah dengan infak. Zakat, infak, sedekah. Gini Pak, kalau menurut istilah bahasa, infak itu adalah yang paling luas areanya, cakupannya. Orang mengeluarkan harta, membelanjakan harta, baik dia dapat imbalan atau dia tidak dapat imbalan, itu namanya anfaqah. Ya, seperti ketika dikatakan walau anfaqta ma fil ardi jami'a. Kalau kamu anfaqta, kalau kamu belanjakan semua yang ada di bumi ini. Nah, belanjakan, anfaqta belanja, keluar duit dapat barang, ya kan? Itu namanya belanja. Nah, kita Pak berjual beli sesuatu kan kita ngeluarin duit, ya kan? Nah, itu termasuk wilayah anfaqa yunfiqu, mengeluarkan harta. Nah, cuman nanti yang dia lebih spesifik mengeluarkan harta tapi nggak dapat imbalannya. Nah, itulah yang disebut dengan secara umum sedekah. Ya, kita masukin duit nih Pak di kotak amal. Mana nih kotak amal? Ya kan? Kotak amal lewat. Enggak ada kotak amal ya di masjid ini. Ada. Oh iya, itu kotak amal gitu ya. Itu kan nggak mendapatkan apa-apa secara finansial, secara material, itu kan nggak dapat. Kita berharapnya ya pahala lah dari Allah. Nah, itu juga anfaqo juga, mengeluarkan uang juga. Jadi kalau anfaqo yunfiqu infaqon itu intinya pokoknya ngeluarin harta, baik sifatnya donasi, sumbangan, sedekah gitu ya, atau sifatnya kita dapat imbalannya, jual beli. Itu semua anfaqo yunfiqu infaqon. Nah, termasuk suami memberi uang gajinya kepada istrinya, nah itu nafkah gitu kan. Nah, tapi kalau dia yang lebih spesifik, tidak ada imbalan kecuali hanya dari Allah, nah itulah yang disebut dengan sedekah gitu. Nah, lebih sempit lagi, sedekah itu banyak Pak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib saya sebutin nih, ada zakat, ada bayar denda kafarat, itu kan wajib, ya kan? Ada bayar nazar, orang bernazar mau ngasih makan anak yatim, itu kan wajib gitu ya. Nah, tapi ada juga yang sunnah. Misalnya nyembelih hewan pada waktu Idul Adha, itu sunnah, tidak wajib. Keluar duit tuh Pak, dari beli kambing, beli sapi kan keluar ya. Atau nyembelih kambing akikoh, nah, itu kan sunnah juga, tidak wajib gitu ya. Nah, jadi sedekah itu ada dua macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, zakat itu adanya di kelompok yang wajib. Tadi saya bilang, yang wajib itu bayar kafarat, bayar denda. Misalnya ada orang siang-siang bulan Ramadan berhubungan suami istri, kan dendanya ngasih makan 60 fakir miskin atau membebaskan budak gitu ya, atau ya puasa 2 bulan.
Bebasin budak tuh mahal, ngasih makan 60 fakir miskin lumayan juga gitu ya. Nah itu kan namanya kafaroh atau denda. Itu hukumnya wajib, keluar duit kita untuk bayar denda. Atau misalnya bayar fidyah. Ada orang udah tua banget nggak bisa puasa, dia harus bayar fidyah. Nah itu bayar tuh keluar tuh wajib hukumnya. Atau ada orang bayar nazar. Dia bernazar, ya Allah kabulkan keinginan saya, kalau engkau kabulkan saya akan ngasih duit pada anak yatim sekian puluh juta gitu misalnya. Ternyata kejadian apa yang dia minta dikabulkan sama Allah, mau nggak mau dia harus keluarin tuh yang namanya nazar kan gitu ya. Jadi ada kafaroh, ada nazar, dan ada zakat. Nah, ya, dam, iya itu kan kafaroh juga, bayar dam gitu ya, karena dia hajinya tamattu misalnya atau dia ngelanggar ketentuan, nah gitu. Itu contoh-contoh aja sih Pak. Nah, tapi di antara yang wajib itu ada yang namanya zakat. Bedanya dia dengan sesama sedekah yang wajib adalah zakat ini masuk rukun Islam. Masuk rukun Islam. Yang lain Pak, bayar dam tuh nggak masuk rukun Islam. Yang rukun Islam hajinya gitu kan. Bayar damnya nggak termasuk. Apalagi tadi katakanlah nazar, kafaroh. Kafaroh orang batalin puasa siang hari dengan bersetubuh dengan suami istri gitu ya. Puasa Ramadannya mah rukun Islam, tapi bayar kafarohnya bukan gitu. Nah, zakat itulah rukun Islam. Jadi yang membedakan zakat dengan sedekah-sedekah wajib, dia masuk rukun Islam. Apa konsekuensinya? Kalau dia jadi masuk dalam daftar rukun Islam, kalau ada orang mengingkari kewajiban zakat di dalam hatinya, ya, mengingkari kewajiban zakat. Nah, itu karena mengingkari salah satu rukun Islam, berarti dia punya masalah dengan keimanannya, dengan status keislamannya. Dasarnya apa? Dasarnya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumumkan perang kepada mereka yang tidak mau bayar zakat. Tidak maunya bukan sekedar pelit gitu, bukan. Tapi memang mereka mengatakan begini, kami bayar zakat kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad sudah wafat, no, tidak ada lagi zakat. Syariat Islam itu mewajibkan kami membayar zakat kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammadnya sudah wafat, maka sudah selesai, tidak ada lagi kewajiban bayar zakat gitu. Jadi dia menganggap zakat ada, tapi kalau ngasihnya ke Nabi, kalau ngasihnya kepada selain Nabi Muhammad tidak ada zakat. Artinya dia mengingkari kewajiban zakat. Maka dimaklumatkan perang oleh Abu Bakar, dan terjadi perang yang dalam jumlah yang sangat besar, yang sampai banyak pahlawan-pahlawan muslim yang wafat itu untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat gitu. Jadi kedudukan zakat ini adalah sedekah yang wajib, yang eksklusif, yang bisa menggugurkan akidah seseorang dan membuat darahnya menjadi halal. Nah, itu kan kalau kita buat petanya, yang paling luas infak, ya, separuhnya itu sedekah, separuhnya lagi infak yang wajib, di dalamnya lagi itu ada zakat gitu. Nah, baik jamaah sekalian, para ulama sepakat bahwa yang namanya zakat itu ada dua. Zakat atas jiwa, atas diri sendiri, ya. Jadi badan kita ini atau diri kita ini kena pajak Pak, pajak penghidupan, pajak kehidupan. Tiap tahun kita wajib bayar pajak sama Allah atas nyawa yang kita punya, yang disebut dengan zakatul fitr, zakat makanan, ya, atau kita menyebutnya dalam bahasa kita sehari-hari zakat fitrah gitu ya. Nah itu nggak berlaku hanya pada orang yang duitnya berlebih saja. Yang duitnya pas-pasan pun, asalkan dia punya makanan untuk hari itu dan besok, berarti dia wajib bayar zakat. Karena yang dibayarkan juga cuma sekedar
makanan hari itu, gitu. Dan nggak terlalu besar juga nilainya, ya, sehingga itu berlaku pada semua orang, ya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr, Nabi mewajibkan sedekah fitr atau zakat fitr itu kepada seluruh kaum muslimin, baik dia itu orang dewasa ataupun anak-anak, laki-laki atau perempuan, bahkan termasuk juga yang hamba sahaya ataupun juga orang merdeka, gitu. Hamba sahaya itu kan budak, ya Bapak Ibu sekalian. Budak itu kan setengah orang, maksudnya dia nggak dianggap seorang yang pribadi utuh, gitu. Kalau laki-laki, budak itu nggak wajib loh sholat Jumat, karena dia setengah manusia, gitu ya. Jadi dia keluyuran aja nggak apa-apa itu di zaman Nabi. Kalau dia budak, nggak terkena kewajiban, ya. Di zaman Nabi kalau ada orang laki-laki keluyuran, orang pada tahu, oh itu budak berarti dia. Kenapa? Karena dia nggak wajib. Nah kalau sekarang ada orang Jumatan muslim laki-laki keluyuran, kita nggak bisa bilang dia budak sih, ya kan? Emang dia belum sadar aja kali, gitu ya. Nah budak pun kena kewajiban juga. Padahal kan budak tuh nggak punya harta, Pak. Ya kan, yang punya harta tuannya. Nah tuannya yang wajib membayarkan. Anak kecil kan dia nggak punya kekayaan, yang kaya kan bapaknya, ibunya. Tapi harus dibayarkan zakatnya setiap tahun bahkan. Jadi itu pajak nyawa, gitu. Selama masih punya nyawa wajib dibayarin pajaknya, tapi kecil, Pak. Yaitu cuman 1 sok makanan pokok, yaitu gini. Makanan pokok itu kan sifatnya nyawa, gitu ya, nyawa manusia. Orang nggak bisa hidup, Pak, kalau nggak pakai makanan pokok, karena nggak mungkin hidupnya tiap hari ngemil doang, gitu. Pagi nyemil, siang nyemil, sore malam nyemil, gitu kan. Seumur umur ngemil terus, nggak mungkin. Dia nggak bisa hidup hanya dengan ngemil, tapi dia bisa hidup dengan makanan pokok, walaupun lauknya nggak ada, walaupun cemilannya nggak ada. Nah makanan pokok kita itu nasi. Sedangkan Nabi, para sahabat orang Arab, makanan pokoknya roti. Nah yang diwajibkan itu bukan memberi nasi atau memberi roti, tapi memberi beras atau memberi gandum mentahnya, bukan matangnya. Jadi zakatul fitr, zakat makanan pokok yang masih mentah, yang bisa disimpan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Kalau kita kasih nasi, Pak, nasi ini ya, kalau dia dapat 2 kotak gitu, Pak, 2 kotak nasi, 1 dia makan buat buka, 1 lagi dia makan buat sahur, masih bisa. Tapi kalau ada orang miskin dapat 10 kotak, nah puyeng, Pak. Dia makan 2 kotak waktu buka, dia makan 2 kotak waktu sahur, yang 6 dibuang, basi, gitu kan. Nah makanya yang diberikan itu bukan nasi, tapi beras, makanan pokok yang masih mentah, yang bisa disimpan. Seandainya dia nerima zakat fitrah dari orang banyak, ada 100 orang ngasih zakat ke dia, masing-masing 3,5 liter beras kali 100, 350 liter, enak dia, Pak, bisa hidup setahun ke depan, gitu. Jadi zakatul fitr itu adalah zakat yang wujudnya bahan baku makanan pokok kita. Itu yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi berzakat dengan so'an min burrin, so'an min syairin, so'an min tamrin, dan seterusnya. Jadi 1 so' itu gandum, atau 1 so' kurma. Karena memang kurma juga buat Nabi dan para sahabat di masa itu, kurma itu makanan pokok. Mereka, Pak, bisa makan kurma pagi 1 piring, siang makan kurma 1 piring, sore atau malam juga 1 piring. Karena itu memang makanan pokok. Jadi beda sama kita. Kita sih makan kurma juga, tapi ya buat cemilan. Ya makan paling sebiji 2 biji, 3 biji paling pol. Itu pun cuma buat geli-geliin perut doang. Kalau kita buka puasa pakai korma 3 biji, Pak, udah gitu kita sholat maghrib, habis itu kita masih nyari tuh, Pak, masih nagih, mana nasi padangnya.
ya kan, mana nasi lah pokoknya kan gitu kan. Karena perut kita nggak bisa, bukan perut Arab. Jadi walaupun kita makan korma sepiring sekalipun, kalau ditanya udah makan apa belum, jawabannya belum. Nah itu korma sepiring, akan korma doang, katanya begitu kan. Nah kita tetap harus kena nasi. Kalau belum kena nasi namanya belum makan. Nah Nabi dan para sahabat emang perutnya setelan pabriknya itu korma. Jadi ya kalau beliau makan kurma, dikatakan berbuka puasa dengan kurma, sebenarnya ya bukan cuma buka puasa, sahurnya juga kurma. Makan pagi di luar Ramadan, makan siang, makan malam juga kurma. Nah cuman saya bingung kenapa kurma ramenya di bulan Ramadan doang, buat buka puasa ya kan. Padahal sebenarnya makan kurmanya mah Nabi tiap hari makan kurma itu ya kan. Nah cuman kita nggak bisa Pak. Kalau kita makan kurma doang Pak, jontor tuh bibir tapi kagak kenyang juga ya kan, karena emang beda perut gitu. Belum lagi Nabi nanti kalau minum susu Pak, kita minum susu mules gitu yang ada ya kan, nggak sesuai. Karena Nabi tuh kalau minum susu, pertama susunya mentah Pak, nggak dimasak. Ya di zaman Nabi mana ada susu dimasak, nggak mentah-mentah aja. Dan lagian minumnya juga gitu, pakai apa itu ember gitu, baskom. Nah, satu ember satu baskom banyak mulut itu gantian gitu. Pokoknya kalau kita ada di zaman Nabi diajak minum susu sama Nabi, kita bilang makasih banyak ya Rasul. Enggak ntar saya gitu kan. Kenapa? Karena cara makannya beda sama kita. Kita susu ada cuman buat campuran doang. Orang minum kopi kasih susu dikit, orang minum apa kasih susu dikit kan gitu. Tapi kalau susu doang murni gitu Pak, pada mules itu biasanya, karena emang perutnya beda, setelan pabriknya beda Pak. Nah balik lagi, yang namanya zakatul fitr itu pada dasarnya zakat yang artinya kata fitr itu makanan sebenarnya. Ya kayak gini Pak, kalau kita buka puasa kan disebut dengan istilah iftar. Nah kalau kita makan pagi dalam bahasa Arab disebut dengan fatur, ya kan? Jadi fatoro ya, itu artinya makanan. Sehingga zakatul fitr artinya itu zakat makanan. Karena di hari raya kita disunahkan makan dan diwajibkan memberi makan. Zakatul fitr itu kan wajib. Kita wajib memberi makanan kita ini. Nabi begitu. Pagi-pagi habis sholat subuh hari raya nih Idul Fitri, beliau makan dan makanannya sebagian beliau kasih kepada orang-orang miskin gitu kan. Nah itu yang namanya zakatul fitr tuh, itu zakat makanan, dan itu memang diwajibkannya di hari raya fitr. Hari raya fitr tuh hari raya makan. Kita aja yang kadang-kadang suka nambah-nambahin ya. Sebenarnya nama zakatnya zakatul fitr. Kita orang Indonesia tambahin zakat fitrah. Ini Pak, istilahnya jadi berubah nih maknanya. Karena kalau dibilang fitr artinya makanan, tapi kalau dibilang fitrah artinya suci. Kacau nih Pak. Kacau. Nah, fitrah itu ya bahasa Arab. Ada di dalam Al-Qur'an, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Atau dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada ya, tapi artinya itu kesucian, keislaman gitu. Sedangkan fitr 3 huruf fa ta ra itu bukan suci, bukan Islam, makanan. Nah, hari raya kita 1 Syawal namanya Idul Fitri. Ya boleh dibilang fitri, boleh dibilang fitr, tapi bukan Idul Fitrah, bukan. Makanya artinya juga bukan kembali kepada fitrah. Itu dicocok-cocokin aja Pak gitu ya. Idul Fitr, Id itu artinya perayaan, hari raya. Makanya orang Arab yang bukan Islam, orang Arab Kristen kan ada Pak. Di Lebanon, di Mesir, di Syria itu ada orang Arab tapi dia Kristen. Nyebut Natal itu dengan sebutan Idul Milad. Id artinya hari raya, milad artinya kelahiran, Natal. Nah,
kita nyebutnya Idul Fitr, hari raya makan. Karena di hari itu kita wajib makan dan haram berpuasa. Wajib Pak makan itu. Dan sunnahnya di hari itu kita mulai hari itu dengan makan. Makanya Nabi begitu selesai sholat subuh langsung makan, gitu kan? Langsung berbagi makanan itu kepada fakir miskin. Baru setelah itu sholat id. Jadi makan dulu, bayar zakat dulu, baru sholat id, gitu ya. Nah sekarang kalau misal kata dibalik, mau makan sebelum sholat belum matang, catering belum datang, bagaimana? Boleh nggak kita habis sholat baru makan? Boleh, boleh, nggak jadi masalah. Bayar zakat gimana? Boleh nggak bayar zakat fitr habis sholat? Boleh, nggak masalah. Kalau dibilang, wah ntar udah nggak sah tuh, udah jadi sedekah biasa, ya boleh, karena zakatul fitr itu batasnya sampai terbenam matahari di hari raya Idul Fitr, sampai terbenam matahari. Cuman memang afdolnya tadi Pak, karena makan itu disunnahkan ba'da salat subuh. Ya karena di zaman Nabi mungkin kota Madinah kecil ya, Nabi makan sambil makan bagi-bagi gitu kan gampang ya. Nah kalau kita mungkin masyarakat itu udah besar, kalau baru bayar zakat fitrahnya habis sholat subuh takut nggak kebagian gitu ya. Maka boleh membayarnya beberapa hari sebelum Lebaran. Bahkan sebagian ulama membolehkan bayarnya tanggal 1 Ramadan. Ya, boleh. Ini kita kalau mau bayar zakat sekarang udah boleh nih, gitu ya. Cuman memang afdolnya di hari raya itu sebenarnya. Batasnya sampai maghrib, gitu. Nah, kalau seandainya sampai maghrib lupa belum bayar zakat, dosa nggak? Gimana Pak? Ya dosa sih enggak, karena kan lupa ya, namanya orang lupa. Tapi kewajibannya tetap harus dilakukan. Maka dia harus bayar juga walaupun habis maghrib. Waduh lupa nih gitu ya. Sama aja kayak orang sholat, kan batasnya sholat subuh kan sampai terbit matahari. Nah dia ketiduran Pak, ya bangun-bangun 6:30, kan udah lewat itu matahari, udah bangun, udah terbit. Gimana kira-kira? Dosa nggak? Kalau dosanya ntar hitung-hitungan sama Allah. Kenapa lu tidur? Kan gitu ya. Tapi kalau wajibnya wajib nggak? Tetap wajib. Walaupun 6:30 matahari udah terbit, tetap wajib sholat subuh walaupun sudah lewat. Zakat gitu juga, batas lewatnya terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Abis isya baru ingat, astagfirullah, aneh belum bayar zakat. Gimana? Bayar. Nah, ntar dosa enggak? Nah, kalau dosa ntar ada hitung-hitungannya. Lu kenapa belum bayar zakat? Apa emang gak ada duitnya? Atau emang kelupaan? Atau gimana? Ada hitung-hitungannya. Itu yang namanya zakatul fitr, makanan. Nah, kekontemporerannya adalah begini. Boleh nggak zakat makanan itu kita ngasihnya bukan makanan, kasih mentahnya aja. Bukan kasih beras, maksudnya mentah tuh kasih duitnya. Di situ khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena kalau di zaman Nabi, kalau dibilang bayar zakat pakai duit jadi masalah. Karena orang di zaman segitu itu lebih banyak punya gandum atau kurma atau makanan ketimbang punya duit Pak. Dan begitulah tipologi masyarakat yang jauh dari peradaban di kampung-kampung nih Pak. Kampung-kampung, masih ingat ya Pak, kalau dulu suka ada pos ronda, ya enggak? Terus orang pada ronda keliling, itu suka begini, untuk uang kas desa, ya. Ronda itu sambil keliling sambil ngambil beras Pak. Kalau orang Jawa bilangnya apa? Jimpitan gitu. Jadi di depan rumah orang tuh dikasih kayak gelas kecil, diisi beras sedikit ya kan. Nanti sambil ronda berasnya diambil dikumpulin gitu. Ntar berapa banyak berasnya dihitung, nah itu buat kas anak-anak muda di situ yang pada ronda. Saya Pak tahun 70-an masih kecil di Jakarta itu, kalau saya sih nggak ikut ya, cuman teman-teman saya tuh Pak sering nyari uang saku sebagai anak-anak ya, bawa kaleng amal, bawa kotak amal kaleng tuh Pak, kaleng black ya kan, ditulisin amal jariah
keliling kampung Pak, mintain beras sama masyarakat. Orang ntar ngasih seorang berapa gitu beras gitu kan, sampai ntar ada yang setengah, ada yang sampai penuh dan sebagainya, ntar dikumpulin semua, terus bagi hasil sama pengurus masjid. Teman-teman saya itu kalau hari Minggu jadi kaya dia, gara-garanya dia suka bawa minta amal istilahnya. Nah orang nggak ngasih duit Pak, orang tuh ngasih beras, karena orang punya beras ketimbang punya duit. Kalau duit sayang, udah kasih beras aja gitu. Saya masih ingat juga di tahun-tahun segitu kalau ada pengemis peminta-minta yang keliling dari rumah ke rumah Pak, Assalamualaikum gitu kan, siapa itu? Wah tukang minta-minta tuh ya, kita kasih beras Pak gitu loh ya kan. Kenapa? Kita lebih punya beras daripada punya duit gitu. Tahun segitu Pak, orang kampung di zaman Nabi gitu, jadi lebih mudah beras. Kalau dibilang pakai duit boleh nggak? Ngapain pakai duit, sayang duit jarang. Tapi kalau makanan punya. Teman saya dokter Pak, ditugaskan di pedalaman yang terpencil di Kalimantan. Masyarakatnya itu sederhana banget, belum ada listrik dan sebagainya. Nah kalau dia habis ngobatin pasien nih di kampung-kampung datang gitu kan, nggak ada yang bisa bayar Pak. Tapi pulang bawa ayam hidup 2 biji gitu kan, bawa singkong, bawa buah-buahan. Mereka punya kalau makanan, tapi kalau duit susah gitu. Jadi teman saya tuh ya dia sih PNS lah ya, dapat gaji. Tapi ketika dia praktek di masyarakat, masyarakatnya tuh nggak bisa kalau ngasih dia duit. Tapi kalau ngasih hasil panen, bawa jagung, bawa apa dan sebagainya, banyak banget gitu kan. Sama saya nih sekarang Pak, kalau pulang kampung ke rumah kampung halaman ibu saya, itu keluarga saya balik ke Jakarta, penuh tuh bagasi mobil, ada beras, ada kacang panjang, ada apa hasil panennya dia, yang bawa nih ke Jakarta gitu. Dalam hati saya, begituan mau di Jakarta banyak, kalau mau kasih duit aja kan gitu. Nah dia kalau duit sayang gitu, tapi kalau hasil panen ada. Kadang-kadang suruh bawa ayam jago, taruh di dalam keranjang gitu ya kan. Masih ingat nggak tuh? Naik kereta dari Jogja sampai Jakarta, ayam hidup dibawa, begitu pagi kukuruyuk tuh ayam gitu kan. Nah jadi emang orang tuh punya makanan, tapi kalau duit susah. Khususnya kalau orang di kampung di pedalaman. Tapi kalau kita orang Jakarta Pak, orang kota itu hidupnya aneh buat orang desa. Pak, saya nih di rumah udah lebih dari sebulan dapur saya nggak ngebul. Dapur saya nggak ngebul, tapi makan enak tiap hari. Orang GoFood terus ya kan. Mau makan apa tinggal pencet, mau makan apa tinggal pencet kan gitu. Apapun makanan ada dan nggak perlu masak. Kenapa? Tinggal scroll aja. Mau makan apa kata istri saya, mau ini nih klik, apalagi nih klik gitu kan. Setengah jam juga nyampe tuh. Mau buka puasa di rumah saya Pak, istri saya nggak pernah masak, nggak pernah. Nggak ada pagi-pagi belanja di pasar mau ngapain, mau masak, ribet masak gitu kan. Jam 4 setengah 5 mau buka, tinggal nanya suamiku mau makan apa, gitu kan. Saya tinggal sebut aja apa kayak gitu, dicari setengah jam juga datang ya kan, paket gitu kan. Nah itu kan orang Jakarta. Jadi walaupun dapurnya nggak ngebul dan nggak punya beras juga gitu kan, nggak punya makanan juga, tapi kalau mau makan semua ada, semua tersedia. Kan pola hidupnya beda, karena dia nggak punya beras sih, tapi rekeningnya penuh Pak, gitu loh, ya kan. Belanja tinggal dipakai keris doang gitu. Kalau zaman dulu di zaman Majapahit belanja pakai keris itu karena dia emang sakti. Orang di awas loh, kalau enggak gua tusuk pakai keris loh. Nah kalau sekarang belanja pakai keris orangnya seneng, ya kan, pakai keris gitu kan. Bayar pakai keris boleh gitu, keris Bu Gandring apa gimana. Nah, di tengah masyarakat perkotaan yang duit ada tapi beras nggak punya, muncul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau ditanya beras di rumah punya apa enggak, jujur saya nggak punya. Tapi kalau duit mah 10 juta juga ada, gitu kan? Boleh nggak saya transfer aja, gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Boleh nggak bayar zakat mentahnya aja, duitnya aja? Nah, pecah dua nih. Sebagian bilang nggak boleh, lu mesti beli beras dulu, lu kasih ke panitia gitu. Dan
Saya di rumah begitu Pak, ya. Saya nggak punya beras, tapi kalau saya mau bayar zakat fitrah, saya ke Indomaret dulu beli beras, gitu kan. Baru saya bawa ke panitia zakat fitrah. Nih beras saya, gitu kan. Nah kata tetangga saya, ribet amat, kasih aja duitnya ke panitia, suruh dia beli beras, gitu. Iya juga sih, gitu kan. Iya juga sih. Nah, kan katanya gini, kalau ngasih beras harus yang tiap hari kita makan. Gimana orang kita tiap hari makannya bukan beras, makannya beli, nasinya juga beda-beda tiap hari kalau kita beli kan. Nah, kan agak susah tuh kan. Jadi ya kalau orang kota praktisnya dia kasih duit aja, tapi yang jelas nanti si amil zakatnya lah yang membelikan beras, gitu kan. Itu rasanya masuk akal sih, biar praktis gitu kan. Tapi kadang-kadang amilnya juga males Pak. Dia dapat duit dari yang memberi zakat, dia ogah beli beras, langsung aja tuh duit langsung kasih fakir miskin, lu beli sendiri gih sono. Nah gitu Pak. Nah orang miskinnya dikasih beras apa duit, dia mauan duit Pak, gitu kan. Nah cuman disuruh beli beras, dia kagak beli beras Pak, ya. Dia beli apa? Dia bayar utang, banyak utangnya dia, gitu, melunasin cicilan dan sebagainya. Nah kan di situ jadi masalah. Padahal aslinya filosofi dasarnya jangan sampai ada orang yang hari itu terpaksa puasa karena nggak ada makanan, maka diperintahkan bagi-bagi tuh makanan pokok. Nah di zaman sekarang kacau nih Pak. Yang bayar zakat ogah, gue kasih duit aja lah. Panitianya ogah, kasih aja duit. Jamaahnya apa mustahiknya, ngapain gue beli beras gitu, gue butuh yang lain gitu kan, buat bayar cicilan Pak. Ada di satu daerah parah tuh, sampai nangis Pak teman saya. Dia panitia zakat di masjid, kumpulin fakir miskin sekitar situ, bagiin duit seorang cepek-cepek Pak, 100 ribuan lah gitu dapat kan. Pada girang. Cuman bukan pada beli beras Pak, di situ ada bandar togel. Ada beli togel malam itu Pak. Girang banget tuh orang-orang, bandarnya seneng. Alhamdulillah laku nih katanya. Tadi ada pembagian zakat fitrah katanya di masjid, tapi bukan beras, duit. Pada beli togel Pak gitu. Makanya teman saya yang jadi pengurus nangis-nangis. Pokoknya tahun besok kita kasih beras. Masa dia mau beli togel pakai beras kan gitu ya. Nah gitu. Jadi itu memang ada plus dan minusnya tentang apakah boleh pakai duit atau harus makanan pokoknya itu. Kalau saya sih secara pribadi daripada mendingan nggak apa-apa, sono gih beli beras ke warung, ya kan. Ukuran berapa nih satunya? 3,5 liter. Beli dah. Kita rumah ada berapa orang nih? Bapak, ibu, anak, apa yang lain semua. Taruh dah misalnya 10 orang. Udah kalikan segitu. Nah dari warung anterin ke panitia zakat di masjid gitu kan. Nah selesai gitu. Wah nanti Pak kalau ada yang pakai duit boleh nggak? Ya terserah ente sih, tapi kalau saya beras aja gitu. Kenapa? Biar sesuai contohnya dari zaman Nabi, ya kan. Tapi kalau yang mengatakan pakai duit, ya banyak juga yang bilang boleh. Asal hati-hati aja sampai kepada mustahiknya, jangan sampai berubah jadi togel gitu ya. Syukur-syukur jadi beras gitu. Ya mau beras sama duitnya juga boleh, beras sama apanya yang lain juga silakan. Mungkin ada sembakonya gitu kali ya. Selain beras ada minyak goreng, ada gula, kopi dan sebagainya gitu ya, silakan aja atur aja gitu kan. Tapi intinya berasnya itu pemain utama, pemain inti gitu. Itu yang namanya zakatul fitr. Nah di luar zakatul fitr memang masih ada banyak zakat yang lain, tapi itu kaitannya dengan harta, dimana seorang yang punya harta, kalau hartanya itu jenisnya termasuk harta zakat dan memenuhi syarat nisab, haul dan sebagainya, dia memang wajib bayar zakat atas kepemilikan harta. Pertanyaannya adalah begini, apakah bisa kita terapkan apa yang ada di masa Nabi untuk zaman sekarang, atau zaman sekarang harus direkayasa? Contohnya gini Pak, harta ya. Kalau yang disebutkan di Al-Quran harta itu
bentuknya emas, Pak. Bentuknya perak. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Yang punya emas, yang punya perak. Itu kena zakat. Nah, tapi gini, kalau dibilang emas atau perak di zaman Nabi, sebenarnya tuh fungsinya bukan bentuknya tuh bukan anting, giwang, kalung, gelang, bukan. Dibilang emas dan perak itu bentuknya bunder koin, uang emas, disebut dengan dinar. Uang perak disebut dengan dirham. Jadi emas dan perak di masa Nabi itu wujud fisiknya adalah uang. Nah, permasalahannya gini, Pak. Hari ini kita masih pakai uang, tapi uangnya bukan emas, uangnya bukan perak. Kena zakat apa enggak? Nah, pecah nih para ulama, ya. Sebagian mengatakan kalau ayatnya bilang emas dan perak, selama uang kita bukan uang emas, bukan uang perak, mana ada zakatnya? Nggak perlu, karena Quran menyebutkan emas dan perak. Tapi sebagian lagi bilang, ya walaupun Quran menyebutnya emas dan perak, tapi kan maksudnya uang. Jadi ya kalau kita punya uang, walaupun bukan emas, walaupun bukan perak, tapi itu adalah alat tukar. Anda punya uang tabungan, mau dalam bentuk emas atau perak atau dalam bentuk rupiah, dolar, real dan sebagainya, tapi itu adalah uang atau alat tukar, berarti Anda kena zakat. Itu di situ udah pecah dua tuh, ya. Nah, anggaplah misalnya kita pakai pendapat yang kedua yang mengatakan walaupun rupiah, tapi anggaplah itu kena zakat. Walaupun nggak ada kan di Quran, walladzina yaknizuna rubbiyah wala yunfiqunaha fi sabilillah, kan nggak ada ayat begitu. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata. Tapi anggaplah kita kias, ya, emas perak menjadi rupiah. Nah, karena dikias berarti nisabnya ngikutin emas perak, Pak. Kalau nisab emas itu kan 85 gram, ya kan? Baru kena zakat. Dan kena zakatnya bukan begitu tembus 85 gram, enggak. Setelah tembus 85 gram, ya, jumlahnya melewati 85 gram, itu harus dimiliki dulu selama rentang waktu 1 tahun. Enggak pernah turun dari 85 gram. Enggak pernah diambil, enggak pernah dikurangi. Naik oke, tapi turun enggak. Jumlahnya 85 gram selama setahun. Baru setelah itu kena zakat 2,5%. Nah, zakat kontemporer kita hari ini, Pak, itu banyak improvisasinya. Pertama, itu bukan emas dan bukan perak. Dikiaslah seolah-olah itu emas, itu perak. Oke, yang kedua, nisab. Baru kena zakat kalau sudah jumlahnya 1 nisab. Nisabnya 85 gram. Kalau kita konversi ke rupiah, berapa nih Bu emas harganya? 1 juta dah ya, biar gampang ngitungnya. 1 gram 1 juta. Berarti kalau duitnya belum 85 juta, kan nggak ada kewajiban bayar zakat. Belum memenuhi nisab. Itu pun 85 juta harus manteng terus tuh selama setahun. Karena setelah setahun baru kena zakat. Gitu, bukan terima nih 85 juta langsung zakat. Enggak. Zakat itu nisabnya tembus 1 haulnya selesai dulu baru kena zakat 2,5%. Nah, ketika ada orang hari ini bilang lu kerja, lu bayar zakat lu 2,5%, itu ada 3 masalah yang ditabrak. Pertama, dia bukan, yang dia punya tuh bukan emas, bukan perak, tapi rupiah. Kemudian yang kedua, nisabnya juga belum terpenuhi. Dan yang ketiga, haulnya apalagi belum tembus haul, belum. Ya anggaplah ada orang punya duit, Pak, 100 juta gitu masuk ke rekeningnya dia. Belum juga setahun, baru juga 2 bulan udah bures, Pak, udah buat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kan nggak sempat dia memiliki uang 85 juta selama 1 tahun full. Pasti berkurang dia pakai buat ini itu kan. Berarti kan nggak kena zakat sebenarnya. Gitu. Apalagi
orang hari ini Pak, kalaupun dia kerja punya gaji, jarang Pak yang gajinya langsung 85 juta sebulan. Paling dia gaji taruhlah misalnya, kalau UMR aja kan cuman berapa? UMR kita di sini berapa nih? 4 juta ya? 4 juta 300. Ya 4 koma lah gitu ya. 4 koma itu kan berarti tanggal 4 udah koma gitu kan. Iya, karena belum apa-apa udah tagihan ini tagihan itu dan sebagainya banyak gitu kan. Nah, orang gaji 4 koma ke 85 juta jauh banget. Ya kan? Bahkan kalaupun tuh duit nggak dipakai nih. Dia makan dia nggak makan gajinya. Mungkin duitnya dikumpulin karena dia hidupnya masih nebeng sama emaknya gitu kan. Nggak dipakai sama sekali, taruh dikumpulin. Berapa lama dia bisa sampai 85 juta? Kalau gajinya bulan 4 juta. 20 bulan lebih kan. Kalau sebulan 4 juta nih. 12 bulan kan 4 kali 12 baru berapa? 48 juta. Biar sampai 85 2 tahun gitu kan. Itu pun begitu tembus tabungannya 80 juta nggak langsung kena zakat Pak. Kenapa? Kan harus dimiliki dulu selama 1 haul. Ya kan? 1 haul 1 tahun. Jadi duitnya utuh dulu. Nah, dia nggak makan apa-apa dari gajinya itu mungkin. Tapi kan nggak ada orang kayak gitu Pak. Ya kan? Begitu gajian, ya belum juga gajian, tagihan udah banyak, udah bayar gaji 4, sekian, tagihan 5, banyakkan tagihannya daripada kehidupannya. Nah kayak gitu apa yang mau dibayarin buat zakat? Kagak ada gitu kan. Nah tapi begini jamaah sekalian, kalau gitu hitungannya ya nggak ada dong orang bayar zakat sekarang gitu kan. Nah akhirnya pecah dua lagi tuh para ulama. Ada yang bilang ya jangan saklek-saklek amat lah, nggak usah lah pakai kias-kias begitu, nggak usah lah pakai haul, nisab, udah gini aja, berapapun Anda terima keluarin 2,5%. Bodoh amat dengan nisab, bodoh amat dengan haul gitu. Nah itu mazhab kayak gitu Pak baru ada zaman sekarang. Ya, setelah membaca disertasinya Dr. Yusuf Al-Qardawi ya tentang fikih zakat. Nah, di situ beliau banyak menuliskan tentang zakat profesi. Yang beliau nulisnya zakatu kasbil amal wal mihanil hurrah. Nah, beliau di dalam kitabnya itu mendhaifkan hadis tentang haul dan juga mendhaifkan hadis tentang nisab. Jadi zakat gak usah pakai nisab, gak usah pakai haul. Berapapun Anda terima, keluarin 2,5%. Nah, bukunya ini laris manis kayak kacang goreng, Pak. Ya. Dan digemari khususnya oleh lembaga-lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Kenapa? Cakep nih kalau kayak gini, ya kan? Jadi banyak nih penghasilan kita, gitu. Nah, tapi ada banyak hal yang masih perlu diperdebatkan lagi. Emang bisa main bilang do'if aja tuh hadis gitu kan? Karena ini sudah berjalan 14 abad. Ketentuan zakat yang tadi saya sebutkan, emas itu nisabnya 85 gram harus dimiliki sama satu, itu udah 14 abad perjalanannya. Bukan sesuatu yang hasil ngarang gitu. Para ulama sepakat, di 4 mazhab sepakat kayak gitu. Ujuk-ujuk tiba-tiba Qardawi bilang gak usah, pokoknya tarik aja. Nah rupanya banyak orang yang suka tuh Pak, khususnya para pemilik lembaga amil zakat gitu. Nah itulah yang jadi problem adalah begini Pak. Nih ya Ustadz, saya kan tiap bulan gajian udah dipotong zakat 2,5%. Nah duit saya tabungin udah lebih dari 85 juta dan udah 1 haul, kena zakat lagi nggak ya gitu Pak. Nah kan saya pusing tuh jawabnya. Kena, saya bilang, bukan kena lagi, kena itu doang sebenarnya. Nanti yang tiap bulan kan itu karangan kita, bukan dari Rasulullah, bukan dari syariat Islam. Nah lu bayar ya terserah, bayar aja 2,5%. Tapi kalau Anda punya tabungan 85 juta ke atas dan sudah sampai setahun haulnya, Anda kena gitu. Tapi kan saya udah bayar tiap bulan. Ya terserah lu bayar ya. Pokoknya yang ini aturan yang aslinya yang ini justru, bukan yang tiap bulan.
Mana ada bayar zakat tiap bulan? Bayar zakat mah tiap tahun. Ya kan? Kan istilahnya satu haul gitu, Pak. Satu haul itu 1 tahun, bayarnya tiap tahun. Bukan tiap bulan gitu. Nah, yang tiap bulan dari mana? Itu tadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di Indonesia banyak penggemarnya, khususnya lembaga amil zakat gitu. Karena duitnya jadi banyak gitu. Karena semua orang jadi kena tuh, Pak. Jadi kena. PNS tuh hampir semuanya kena tuh, Pak. 2,5% pada kena semua, pada ngomel, gitu kan. Nah, saya bilang ya anggaplah itu sedekah. Tapi kalau ditanya apakah itu zakat, bukanlah sebenarnya. Nah, cuma begini, Pak. Seandainya itu nggak dibilang zakat, yang bilanglah itu sedekah atau infak, ya kan? Saya setuju, Pak. Setuju. Bagus kok orang dapat duit langsung keluarin 2,5%, cakep. Tapi bukan zakat, gitu loh. Karena zakat sudah ada aturannya dari dasar Al-Quran, dari dasar hadis. Nah, ini cuma dasar ngarang-ngarang sendiri, terus dibilang ini zakat, ya nggak bisa dong, ya kan? Saya setuju kalau ada orang punya gaji setiap bulan, dia keluarkan sekian persen, terserah dia. Allahumma turja, ya Allah atur aja, gitu kan. Mau keluarin 100.000 boleh, keluarin 200.000 boleh, gitu kan. Tapi itu sedekah, itu infak, gitu, bukan zakat. Karena kalau zakat sudah ada aturannya. Nah, biar jangan sampai begini, Pak, kita jadi dibilang kafir nih, gara-gara nggak bayar zakat profesi tiap bulan. Kafir loh, halal darahnya. Ya enggak. Abu Bakar tuh memerangi yang nggak mau bayar zakat karena secara hitung-hitungan emang hartanya wajib dizakatkan, udah ada ketentuannya. Kalau seandainya nggak memenuhi syarat, Abu Bakar juga nggak maksa itu, karena bukan kewajiban kan. Silakan kalau pada mau sedekah, tapi kalau zakat dihitung dulu, hartanya masuk nggak nih dalam perhitungan zakat. Kalau masuk bayar, kalau nggak aman gitu. Nah, di zaman sekarang zakat kontemporer sebenarnya itu nggak masuk, Pak, ama dia dimasuk-masukin. Nah, jadilah kita jadi puyeng sekarang ini kan. Saya bisa ngomong begini, Pak, di sini karena ini bukan lembaga amil zakat, santai. Kalau lembaga amil zakat ngundang saya ceramah begini, Pak, besok nggak dipanggil lagi, Pak. Dia kesel sama saya gitu. Ustadz bikin repot aja, kita aturan pendapatan banyak nih, gara-gara dibilang begitu orang pada nggak mau bayar zakat, gitu, Pak. Kesel juga tuh pada akhirnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, waktu kita sudah hampir habis. Ada tanya jawab nggak? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesangon Pak Ustaz. Pesangon. Kadang-kadang orang pensiun atau PHK itu dapat pesangon Pak Ustaz ya. Iya. Nah, pesangonnya itu sedangkan pesangon itu cukup untuk kehidupan dia sehari-hari karena nggak ada pemasukan atau pensiunnya sangat kecil. Apakah itu diwajibkan membayar zakat pesangonnya itu Pak Ustaz? Itu aja saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau istilahnya zakat pesangon nggak ada. Tapi gini, Pak, kalau dia punya tabungan, apapun tuh sumbernya, sangon atau apa, di atas 85 juta dan sudah 1 haul, ya dia kena zakat, gitu aja kan. Kalau Bapak pengen mensiasati biar nggak kena, misalnya gini, pesangon berapa nih? 100 juta. Gimana caranya biar nggak kena zakat? Sini saya kasih tahu, Pak, caranya. Dibagi 2 aja. Istriku, ini saya dapat pesangon 100 juta, kamu saya bagi 50, buat saya 50, gitu kan. Gocap-gocap, dua-duanya nggak ada yang kena, Pak, masing-masing, gitu kan. Nah, itu triknya, gitu. Karena yang kena zakat tuh kalau 85 juta atau 85 gram tuh milik sendiri, gitu. Nah, kalau saya punya duit 100 juta nih buat pesangon, buat hidup, makan dari tabungan, mantap, makan tabungan gitu ya. Kan buat ngasih makan anak istri ya kan, pecah-pecah aja. Ya misalnya dia dapat duit 500 juta gitu, ya kan, pecah nih 60 juta kasih rekeningnya anak pertama, anak kedua, ketiga, kan jadi milik mereka masing-masing kan, udah nggak milik dia lagi. Ntar kalau apa-apa lu tinggal ambil rekening lu aja, gitu kan, jadi kan nggak kena zakat sebenarnya.
gitu Pak. Itu Pak, saya dapat 100 juta gitu Ustaz ya. Terus bayarnya setelah nisab itu misalnya berkurang jadi 85 juta. Berarti yang dibayarnya itu setelah nisabnya 85 jutanya itu Pak, jadi bukan penerimaan pertamanya. Ya gini Pak, jadi kan dibilang nisab itu 85 juta, itu kan batasnya doang. Kalau uangnya kan boleh jadi tadi 100. Bapak punya uang 100 nih. Setelah setahun, berapapun itu, asalkan masih di atas 85, dari situlah keluarkan 2,5%-nya. Misalnya uangnya turun Pak, jadi 90 di akhir tahun, berarti Bapak keluarin 2,5% dari 90. Nah kalau turunnya sampai 80 juta nggak usah bayar. Kenapa? Di bawah dari nisab gitu. Tapi kalau tabungan 100 juta tahun depan jadi 200, bayarnya adalah 2,5% dari 200. Jadi di angka terakhirnya itu gitu. Makanya tadi saya bilang dibagi aja ke orang gitu. Nih gue kasih lu, nih gue kasih kan dia nggak dapat nisab gitu. Apa haulnya berkurang gitu. Itu tekniknya begitu. Ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik tadi kajian tentang zakat fitrah atau Ya. zakat fitrah atau Ya. makanan. Saya menanyakan kenapa latar belakangnya 2,5%? Bukan 2,5% Pak. Zakat fitrah itu 2,5 liter, 2,5 kilo. Ya. Jadi gini, saya jawab dulu ya langsung ya. Jadi gini Pak, kalau di dalam hadis disebutkan so'an min tamrin, so'an min burrin, so'an min syair. Satu so'. So' itu ukuran volume Pak. Nggak ada di zaman sekarang. Ya. Literan di zaman Nabi itu literannya namanya so' gitu ya. Nah, satu sok itu kalau kita mau bayangkan gini Pak, kalau dua tangan kita nih kita tautkan jadi satu, ya kayak orang menadahkan tangan, lalu dikucurin di situ beras sepenuh-penuhnya sampai munjung sampai tumpah-tumpah, itu namanya satu mud. Satu, sekali lagi 2 mud, sekali lagi 3 mud, sekali lagi 4 mud. 4 mud itu satu sok gitu Pak. Nah hitung aja tuh berapa, dikonversi macam-macam sih, tapi paling amannya 3,5 liter bukan kilo. Kenapa? Karena kan kalau kita tampung begini kan volumenya bukan beratnya. Nah, walaupun kira-kira ya ekuivalennya dengan 2,5 kilo, tapi aslinya kalau sok atau mud itu volume sebenarnya bukan beratnya. Tapi mau dikonversi jadi berat nggak apa-apa. 2,5 kilo dasarnya adalah karena itu angka ekuivalen dari 4 mud atau 1 sok. Itu sesuai dengan hadis nabinya begitu. Kenapa juga zakat fitrah itu pada saat batasannya sebelum sholat Idul Fitri ya? Bukan batasan itu Pak. Ya, batasan Itu sebaiknya, bukan sebaiknya. Batas terakhirnya maghrib. Cuman selama ini dia kelirunya Pak ya. Jadi gini, sebaiknya sebelum sholat Id, biar mereka yang menerima juga bisa menjalankan sunnah makannya sebelum sholat Id. Seandainya lewat dari sholat Id dan kita baru bayar zakat, masih sah, masih berlaku. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Gitu. Ketentuan zakat fitrah itu kalau kita zakat makan, kita makan sehari-hari itu. Ya. Setahun full, enggak sebulan Ramadan kan gitu. Kenapa hitungannya tadi 3,5 liter? Padahal kalau kita sehari makan aja harganya 100.000 kan, kurang lebih lah kalau kita ukur. Enggak sih Pak, di warteg nggak 100.000. 100.000 bisa sehari. Sehari. Kalau satu orang ya mungkin satu orang. Kenapa nggak kena zakat? Mungkin seminggu sekali ya dikenakan. Karena kan makannya tiap hari kita. Oh iya. Jadi karena gini Pak, filosofi dasarnya, ini dasarnya doang.
ngebelain biar hari raya itu jangan ada yang puasa, gitu doang sih Pak. Jadi untuk memberi makan satu hari itu doang sebenarnya, gitu. Nah, tapi kenapa tadi harus makanan pokok? Karena boleh jadi yang ngasih itu banyak, bisa 10 orang, bisa 20, jatuhnya ke satu orang. Nah, dia hari itu dia makan, terus sisanya bisa dia simpen untuk hari-hari yang lain. Tapi minimal dikasih makan untuk hari itu. Hari itu jangan sampai orang miskin itu jadi ya terpaksa harus puasa gitu sebenarnya. Filosofinya bukan untuk ngasih makan setahun, bukan, untuk ngasih makan di hari itu, gitu. Makanya cuman 3,5 liter gitu ya. Itu udah banyak banget Pak. Kalau 3,5 liter itu kita jadiin nasi Pak, itu bisa buat makan sekeluarga itu. Termasuk makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi makanan pokoknya gitu. Nah Bapak jangan ngitung harga makanan di zaman modern. 100.000 Pak, itu berlimpah ruah kalau kita makannya di restoran walaupun cuma sederhana gitu. Restoran Padang sederhana, nggak cukup Pak gitu ya malah ya. Tapi kalau nasi bungkus di warteg berapa nih Pak kira-kira? 25.000. Ya udah pakai rendang gitu Pak, ya kan? Kalau yang cuman tempe doang berapa? Nasi doang. Nah, saya tuh masih SMA masih ingat Pak. Kalau lapar datang ke warteg, bilang sama ibu warteg, Bu, nasi setengah sama kuah doang gitu. Lapar kan? Nasi doang sama kuah gitu. Boleh itu karena si ibu wartegnya baik gitu sama kita-kita, nasi setengah sama kuah gitu doang udah gitu kan. Udah makan juga tuh jatuhnya sebenarnya. Nah, yang jadi mahal kan ayamnya, yang jadi mahal kan rendangnya kan gitu. Tapi intinya makan kan nasinya gitu. Udah makan, udah apaan lauknya? Wah, kebagian lauk cuma nasi doang sama kuah, ya makan juga namanya. Nah kalau cuma makan tempe doang atau ya nggak dibilang makan itu, agak belum makan gitu. Karena intinya di nasinya sebenarnya gitu. Itu basic dasarnya itu Pak. Tapi kalau mau yang sekarang kita mau lebihkan, tentu bagus ya kan. Jangan cuma kasih beras, kasih juga minyak, kasih juga telur, kasih juga yang lain-lain. Syukur kasih juga duitnya kan gitu, biar cakep. Nah itu tambahan Pak, bukan basic gitu. Kalau basic tetap beras dengan ukuran minimal 3,5 liter, bisa buat makan sehari dan 3 kali makan itu. Bu, kalau 1 liter dibikin jadi nasi berapa bakul gitu? Berbakul-bakul kan gitu ya. Karena mengembang. Kita tuh kan beras tuh aneh tuh, mengembang. Kalau orang Arab bikin roti nggak ngembang karena dia nggak pakai baking soda, dia nggak pakai ragi. Ya rotinya kayak orang bikin kulit martabak, kayak bikin apa tuh, emplegan terigu, tau nggak Pak? Orang Betawi makanannya emplegan terigu. Terigu Pak, Bu ya, diudak-udak pakai air gitu kan, terus langsung dipanggang aja gitu, ya kan, kasih garam dikit gitu kan, itu yang dimakan Pak, gempel itu, kayak orang bikin bakwan tapi bukan digoreng tapi dipanggang gitu, bakwan panggang gitu kan. Nah itu ya, nggak ngembang dia kan. Itu makan 1 loyang udah kenyang itu, ya kan. Nah orang Arab tuh rotinya kan roti yang kagak ngembang, roti yang padat gitu, yang disebut dengan apa, khubz, atau kalau orang Mesir sebutnya dengan aish gitu kan. 1 bunder itu Bu, udah kenyang itu kita, padat itu. Sahur pakai itu sampai isya kagak lapar-lapar tuh Pak. Kalau kita sahur pakai nasi, ya sahur jam 4 ya kan, setengah 7 perut udah kerbekan itu ya kan. Nasi itu banyakkan airnya daripada apa berasnya gitu. Kira-kira kayak gitu ya Pak. Baik. Ada lagi kah atau udah cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan bisa 1 juta ya kan, kalau kita hitung dengan 1 juta sebulan nggak ketemu. Tapi kalau kita lihat harga belinya kita akan risau itu gimana Ustaz, yang kita hitung bulanannya atau yang belinya itu cukup sih itu. Maksudnya gimana Bu? Dihitung bulanannya maksudnya gimana? Kalau kita bulani kita cuma terima 1 juta sebulan. Nerima apa? Kontrakan. Oh kontrakan. Ya, kalau kita beli kontrakan kan tadinya sekitar 300 atau 200 juta gitu ya. Kan ketemu itu misalnya 1 tahun. Tapi kalau kita Tar.
kontrakan tuh nggak ada zakatnya bu. Yang kena zakat kan emas. Ibu punya emas apa punya kontrakan? Misalnya kontrakan. Ya kontrakan mah nggak ada zakatnya. Nggak zakat. Iya. Aman kan bu? Nah, cuman amil-amil zakat zaman sekarang bilang anggap aja punya emas gitu bu. Padahal kenyataannya ibu punya emas atau punya kontrakan? Kontrakan. Kalau kontrakan mah nggak ada kewajiban zakatnya, ya kan? Nabi itu bu, bukan cuma kontrakan dia punya, rumah ada 9. Orang Nabi bininya 9, ya 9 lah dia punya rumah. Pernah dengar Nabi bayar zakat rumah 9 biji kan? Enggak. Nah, tapi kalau ada yang bilang anggap aja itu seperti punya emas, nah itu kan cuma dianggap doang, faktanya kan nggak punya emasnya, gitu kan? Nah, jadi ibu kalau misalnya punya duit nih seharga 300 juta, beli emas atau beli kontrakan? Beli kontrakan, berarti nggak usah bayar zakat. Kalau ibu beli emas seharga 300 juta, tiap tahun bayar zakat, gitu aja sih sebenarnya. Jadi mendingan beli kontrakan kan bu? Iya. Nah, kenapa kalau ibu punya kontrakan nggak kena zakat, tapi kalau ibu punya emas kena zakat? Kenapa? Karena kontrakan itu kan duit ibu tuh muter, ya kan? Usaha. Selama duit itu muter, usaha, Allah ridho, makanya nggak dikenain apa-apa. Tapi kalau duit itu mandeg di situ aja, jadi emas kan mandeg bu, kena zakat. Gitu. Tabungan mandeg bu, ibu punya tabungan disimpan, harga 300 juta, taruh aja di rekening, nah itu kena zakat. Gitu. Tapi kalau ibu beliin tadi kontrakan harga 300 juta, walaupun tiap bulan ada pemasukannya, ambil pemasukannya, zakatnya nggak usah dibayar. Kenapa? Nggak ada zakat kontrakan. Itu namanya orang usaha, nggak ada kena zakat. Nggak ada zakat usaha. Yang kena itu kalau orang usaha kena itu namanya kena pajak, Pak. Nah, pajak itu bukan zakat. Cuman amil zakat lagi-lagi. Ilmu pajak dipakai buat ilmu zakat. Ini orang dagang laris nih, kenain zakat gitu. Enggak lah. Mana sih, nggak belajar agama apa gimana sih Pak? Orang punya usaha bagus, jalan tuh usahanya. Kalau secara pajak iya dia kena pajak gitu kan, tapi kalau secara zakat ya nggak, makin lancar bisnisnya malah nggak ada kewajiban zakatnya. Karena zakat tuh bukan karena kekayaan, zakat tuh karena Anda punya harta didiemin aja, itu yang kena zakat gitu. Tapi kalau dia berupa tanah ya nggak ada zakatnya, rumah nggak ada zakatnya, apa-apa nggak ada zakatnya. Kalau emas, uang didiemin aja, nah itu yang kena zakat gitu sebenarnya aslinya. Tapi ibu jangan bilang-bilang sama lembaga amil zakat, diomelin bu kayak gitu. Wah sesat itu Pak Ustadz itu ngajarinnya. Terserah lah, kan saya yang kuliah Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab, ya begitu aslinya sebenarnya. Amil zakat aja pada ngarang-ngarang sendiri. Makanya kalau ketemu saya pada mingser tuh, pada minggir. Ya ketemu Ustaz Sarwat lagi, ntar kita disalah-salahin gitu. Ibu kan salah, saya ngomong apa adanya gitu ya. Emang nggak kena zakat gitu. Cuman kalau gini nih, ibu punya kontrakan ya, terus tiap bulan dapat berapa tadi bu? Sekian berapa gitu ya. Boleh nggak kalau ibu saya pengen dah dari penghasilan saya keluarin 5%, 10%, mau sedekah, boleh nggak bu? Boleh banget, tapi jangan bilang zakat gitu loh. Oke. Ada lagi? Oh tadi bapak ya? Ya silakan. Itu lagi bikin apaan tuh? Motong keramik ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan bahwa orang yang menjalankan puasa yang itu harus kalau puasa. Ya. Karena kalau di kampung ini sholat pun pada 3 hari. Biasanya setiap ada meninggal pasti udah nyediain buat 3 hari. Ya. Bagaimana kalau tadi memang puasa memang ada keterangannya. Sekarang kalau meninggalkan sholat, apakah ada keterangannya untuk harus membayar fidyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kalau orang
punya hutang puasa, belum sempat bayar udah keburu dipanggil. Nah, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai fidyah sesuai ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau orang punya utang sholat belum dibayar, keburu lewat? Apakah ada ayat yang bicara tentang itu? Kalau ayat Quran terus terang nggak ada, hadis pun nggak ada, ya kan? Terus kenapa praktek di masyarakat kok ada fidyah nggak sholat? Nah, itu bukan ayat, bukan hadis, itu kias. Dikiaskan antara puasa dengan sholat. Ini sebagian ulama, nggak seluruhnya. Wabil khusus di kalangan mazhab Syafi'i, sebagiannya mengatakan begitu. Jadi dikias, kalau puasa sehari bayar 1 mud, maka kalau sholat per 1 sholat bayar 1 mud, qiyasan ala shaumi, dikias dengan puasa. Kalau ditanya, tapi ada nggak ayatnya? Nggak ada. Ada nggak hadisnya? Nggak ada. Terus emang boleh dikias? Nah, begini, kias dalam ibadah tidak selamanya salah. Saya kasih contoh nih ibu-ibu. Bu, kalau orang perempuan ya lagi haid kan nggak boleh sholat, ya kan? Saya tanya dah, kalau lagi nifas boleh nggak sholat? Boleh nggak, Bu? Lagi nifas, bukan lagi haid, lagi nifas, boleh nggak sholat? Nggak boleh kan? Puasa nggak boleh. Mana ayat dan hadisnya? Nggak ada. Ayat atau hadisnya yang nggak boleh itu cuman perempuan lagi haid, nifas nggak ada. Nah, tapi kenapa kok semua ulama sepakat nifas juga nggak boleh sholat, nggak boleh puasa? Itu namanya kias. Dikias antara haid dengan nifas. Kalau ayatnya nggak ada, hadisnya nggak ada, tapi kias. Nah, yang Bapak tanya tadi gitu, mana keterangannya? Bukan keterangan, mana ayat Quran, mana hadis yang mengatakan itu? Tidak ada. Terus itu kias. Bolehkah? Ya, kalau menurut mereka yang membolehkan itu boleh, gitu kan? Kalau ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya, ya nggak apa-apa juga. Yang dilakukan oleh masyarakat kita, istilahnya begini, ya siapa tahu aja diterima sama Allah, alhamdulillah. Siapa tahu keterima. Kalaupun enggak, ya jadi sedekah juga sih buat almarhum, kan gitu kan? Karena kan sedekah beras tadi diniatkan buat almarhum mengganti sholatnya. Kalau misal kata malaikat nggak bisa itu buat ganti sholat, nggak ada dalilnya, gitu kan? Terus nih apa yang udah dikeluarin berasnya jadi sia-sia? Ya nggak juga sih. Jadi apa? Ya jadi amal juga, jadi pahala juga. Kan berarti dak dekdok kena masa buduk. Pokoknya yang mana aja dah, gitu kan? Kalau emang bisa buat bayar sholat, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa buat bayar, ya minimal buat ngeringan-ringanin dosanya, ini amal, gitu kan? Istilahnya begitu, Pak. Nah, jadi kalaupun ada di masyarakat dia bayar fidyah atas sholat, ada dalilnya sebenarnya, walaupun tidak disepakati oleh seluruh ulama. Nah, kita tuh berada pada posisi yang sering begini, Pak. Ada khilafiyah, satu bilang A, satu bilang B. Kadang-kadang dengan keterbatasan ilmu kita langsung habisin yang nggak sesuai dengan kita maki-maki, kita celak-celak dan sebagainya. Ternyata itu ada dalilnya juga, gitu ya. Minimal itu khilafiyah, gitu kan. Nah, yang paling asik kalau kita udah punya ilmunya, ada perbandingannya, kita bilang, oh itu khilafiyah, yang begitu dalilnya ini, yang begini dalilnya ini. Saya ikut yang ini, gitu. Cakep, Pak, gitu. Cuman bagusnya gini, Pak, asal bisa, kalau masih punya utang sholat, jangan mati dulu dah, yang enak, Pak, ya kan? Bayar aja dulu semua utang sebelum meninggal, gitu kan? Kalau belum terbayar, saya sarankan jangan mati dulu dah. Kalau semua udah lunas, nah mau mati gitu kan? Biar nggak ribut itu. Boleh nggak bayar pakai gitu kan, gitu, Pak ya? Bayar aja sekarang, gitu. Itu khurujan anil khilaf, gitu. Dah ya. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.